Selamat pagi anak-anak. Berikut akan saya sampaikan pembahasan untuk soal matematika pada penilaian tengah semester kali ini. Langsung saja, nomor 1 ini. Lambang bilangan dari 14.017 adalah ini ya. Ini cara menulis lambang bilangan 14.017. Selanjutnya, nomor 2. Keluarga Eko akan mudik 5 hari sebelum Lebaran. Lambang bilangan bulat yang tepat untuk pernyataan tersebut adalah karena di sini ada kata sebelum Lebaran, maka itu lambang bilangannya adalah negatif. Tulis negatif 5. Selanjutnya, nomor 3. Bilangan 2, 4, 0, negatif 6, 1 bila diurutkan dari yang terbesar. Berarti di antara ini yang terbesar itu adalah angka 4, lalu 2, lalu 1, lalu 0, dan yang terkecil adalah negatif 6. Diingat garis bilangan ya. Nomor 4. Roni berjalan maju 4 langkah. Lambang bilangan bulat yang tepat untuk pernyataan tersebut. Ini ya. Berjalan maju. Nah, ini kuncinya. Maju berarti adalah positif 4. Selanjutnya, berilah tanda kurang untuk bilangan yang lebih kecil dan tanda besar lebih besar untuk bilangan yang lebih besar. Nah, kita langsung saja yang A. Negatif 315 dengan negatif 239 itu lebih besar mana ya? Nah, yang lebih besar adalah ini. Kenapa? Karena jika kita lihat di garis bilangan gini, letaknya negatif 239 itu lebih kanan daripada negatif 315, maka 239 ini 239 itu lebih besar. Lanjut yang B. Negatif 1950 dan negatif 2800 lebih besar mana? Lebih besar yang ini, karena tadi ya kita pakai garis bilangan ini. Selanjutnya 25.000 dan negatif 35.000 lebih besar mana? Lebih besar yang ini. Karena apa? Karena positif dan negatif pasti lebih besar positif. Selanjutnya nomor 6. Suhu daging setelah masuk freezer adalah negatif 15 derajat Celcius. Setelah beberapa saat suhu daging turun 8 derajat Celcius. Suhu daging dalam freezer tersebut setelah berapa saat adalah, nah, suhu mula-mulanya adalah negatif 15 derajat Celcius. Beberapa saat suhunya turun itu nanti artinya adalah negatif 8 derajat Celcius. Nah, maka suhu daging dalam freezer tersebut setelah beberapa saat berapa? Nah, kita pakai manik-manik bilangan. Kita misalkan ini, negatif 2 mewakili negatif 15, negatif 1 mewakili negatif 8. Ada manik-manik negatif sebanyak 2, ditambah artinya diberi lagi yang negatif sebanyak 1, sehingga hasilnya negatif 3. Negatif 2 dan negatif 1 kok bisa 3? Itu hasil caranya gimana kan? Yaitu ditambah. Arti 15 tambah 8 hasilnya 23. Negatif karena di sini negatif ya. Nah, kita lanjut pembahasan nomor 7. Kita lihat di sini. Negatif 1876 kurangi negatif 456. Nah, kita misalkan negatif 2 mewakili 1876 dan negatif 1 mewakili negatif 456. Ada manik-manik negatif sebanyak 2 dikurang, artinya kita hilangkan atau kita buang atau kita ambil yang negatif sebanyak 1. Berarti sisanya adalah negatif 1. Nah, 2 dan 1 kok bisa 1? Berarti artinya dikurang. Berarti 1876 kita kurangi 456. Hasilnya adalah
1420. Karena di sini negatif, maka ini juga negatif. Selanjutnya pembahasan nomor 8. Negatif 28.500 dibagi 25. Nah, caranya ini ya. Kita bagi 25. 1 kurangi 5, 3. Setiap menurunkan satu angka harus melewati tanda kurang. Menurunkan satu angka lagi harus melewati tanda kurang. Menurunkan satu angka lagi harus melewati tanda kurang. Nah, berarti hasilnya adalah 1140. Nah, diingat untuk pembagian dan perkalian jika negatif ketemu dengan positif maka hasilnya adalah negatif. Selanjutnya nomor 9. 120 ditambah negatif 40 bagi 4. Nah, diingat pecahan campuran harus diingat tangganya. Antara tambah dan bagi itu tangganya yang ini loh. Kurung, takar, kabak, takur. Nah, antara tambah dan bagi lebih tinggian bagi, maka yang dihitung dulu adalah yang bagi. Kita tulis dari awal. Negatif 40 bagi 4 adalah 10. Diingat ya, untuk pembagian dan perkalian negatif ketemu dengan positif hasilnya adalah negatif. Nah, selanjutnya ini tinggal kita misalkan. Misal 2 mewakili 120 dan 1 mewakili negatif 10. Ada manik-manik positif sebanyak 2 ditambah diberi lagi yang negatif sebanyak 1. Oh, ada yang ketemu netral sama dengan 0. Berarti di sini tinggal positif 1. Nah, 2 sama 1 gak bisa 1, artinya dikurang. 120 kurangi 10 110. Karena di sini hasilnya positif, maka di sini juga positif. Selanjutnya nomor 10. Suhu es krim pada pukul 11 di kulkas adalah negatif 7 derajat Celcius. Lalu setiap jam turun 5 derajat. Berapa suhu es krim pada pukul 16.00? Nah, suhu mula-mula itu ketika pukul 11 itu suhu mula-mulanya adalah negatif 7 derajat Celcius. Lalu setiap jamnya turun. Nah, kita tulis ini suhu mula-mula negatif 7 derajat Celcius. Setiap jamnya turun, berarti artinya setiap turun itu adalah artinya negatif. Turun 5. Berapa suhu es krim pada pukul 16.00? Ini kan turun 5 ini kan untuk 1 jam. Nah, dari jam 11 sampai jam 16 itu kan tidak cuma 1 jam, tapi ada 5 jam. Berarti harus dikali 5. Negatif 7 derajat Celcius ditambah negatif 5 kali 5 negatif 25. Nah, kita misalkan. Misal negatif 1 mewakili 7 dan negatif 2 mewakili negatif 25. Ada manik-manik negatif sebanyak 1, diberi lagi tambahnya diberi lagi yang negatif sebanyak 2. Maka hasilnya adalah negatif 3. Nah, berarti 1 dan 2 kok hasilnya 3, artinya di jumlah atau ditambah. 7 tambah 25 adalah 32. Karena di sini negatif, maka di sini juga negatif. Kita lanjut ke soal nomor 11. 150 dikali kurung buka 2.714 ditambah 3.537 kurung tutup dibagi kurung buka 3.391 kurangi 3.372. Nah, diingat ya tangga ini tadi. Yang pertama
kita cari adalah yang ada di dalam kurung. Karena ada 2 dalam kurungnya, kita cari yang awal dulu. Tulis. Nah, 2.714 ditambah 3.537 ada 6.251 dibagi kurung buka 3.391 kurangi 3.372. Nah, langkah selanjutnya masih yang dalam kurung. Tulis lagi dari awal. Nah, 3.391 kurangi 3.372 adalah 19. Selanjutnya antara kali dan bagi ini, nah lihat ya, yang kita kerjakan dulu adalah kali. Kenapa? Karena bagi ini adalah setara, dan jika ada setara kita kerjakan yang paling depan terlebih dahulu. 150 dikali 6.251 adalah 937.650. Lalu kita bagi dengan 19 sama dengan 49.350. Nah, itu tadi nomor 11. Selanjutnya kita akan mengerjakan nomor 12. 6 setengah dibagi 1/1/4 ditambah 1 setengah kali 4/6. Nah, ingat ya tadi tangganya. Pertama kita cari adalah yang bagi. Kenapa kok enggak kali dulu? Karena bagi letaknya lebih depan. Yuk lanjut. 6 kali 2, 12 tambah 1, 13/2 dibagi 1 kali 4, 4 tambah 1, 5/4. Ingat ya, harus dirubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Ingat, untuk membagi pecahan itu baginya diubah kali, yang belakang kita balik. Nah, kita coret-coret bisa ya. 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 2. Hasilnya 13 kali 2 26, 5 kali 1 5. Nah, selanjutnya setelah kita membagi tadi adalah kali. Kita coret ya. 2 bagi 2 sama dengan 1, 4 bagi 2 hasilnya 2. Ini masih bisa kita coret. 2 bagi 2 1, 6 bagi 2 3. Jadi hasilnya 1 kali 1 1, 1 kali 3 3. Nah, kita selanjutnya adalah tambah. Tambah itu kita harus menyamakan penyebut. Ingat ya, kalau kali dan bagi itu tidak perlu disamakan penyebutnya. Yang perlu disamakan penyebutnya adalah tambah dan kurang, dan itu syaratnya yang bawah ini, penyebutnya ini harus berbeda. Dengan cara menyamakan penyebutnya dengan cara KPK antara 5 dan 3 adalah 15. 15 bagi 5 3. 3 kali 2 6, hasilnya 78 ditambah 15 bagi 3 5 kali 1 5. Lalu dijumlah 78 tambah 5, hasilnya adalah 83/15. Bisa di nomor 13. Ini ya, nomor 13. 1/3 dibagi setengah ditambah 1 3/6 kali 6/15. Nah, karena ada dalam kurung, yang pertama dihitung adalah yang dalam kurung. Ingat ya, harus disamakan dulu menjadi pecahan biasa. 1 kali 6 6 tambah 3 9/6. Nah, kita samakan penyebutnya adalah dengan KPK antara 2 dan 6 adalah 6. 6 bagi 2 3, 3 kali 1 3. 6 bagi 6 1, 1 kali 9 9.
3 tambah 9 adalah 12/6. Nah, selanjutnya adalah bagi, karena bagi lebih depan daripada kali. Kita samakan dulu penyebutnya. Nah, jika bagi itu kita ubah menjadi kali dan yang belakang dibalik. Nah, 6 bagi 6 1, 12 bagi 6 2, 4 bagi 2 2, 2 bagi 2 1, 2 kali 1 2, per 3 kali 1 3, 6 bagi 3 2, 3 bagi 3 1, 2 kali 2 4, per 1 kali 15 15. Nah, ini tadi ini ya tadi ya. Selanjutnya nomor 14. Hasil dari 3/8 dikali 3/7 tambah 2/14. Nah, ingat ya, yang dalam kurung terlebih dahulu. Samakan penyebutnya. KPK dari 7 dan 14 adalah 14. 14 bagi 7 2, 2 kali 3 6, 14 bagi 14 1, 1 kali 2 2, 6 tambah 2 8/14. Coret 3 kali 1 3, 1 kali 14 14. Selanjutnya yang terakhir nomor 15. Mengurutkan dari yang terkecil. Nah, untuk mengurutkan jangan lupa untuk mengubah menjadi satu bentuk pecahan yang sama, yaitu pecahan biasa. 0,1 sama dengan 1/10 dari mana? Pecahan desimal. Jadi pecahan biasa, kita lihat angka yang di belakang koma ini ada angka 1 per, mana di belakang koma ada 1 berarti per 10. Nah, 3% sama aja dengan 3/100. Samakan penyebutnya. KPK antara 5, 4, 10 dan 100 adalah 100. 100 bagi 5 20, 20 kali 1 20, 100 bagi 4 adalah 25, 25 kali 2 50, 100 bagi 10 adalah 10, 10 kali 1 10, 100 bagi 100 1, 1 kali 3 3. Nah, kita urutkan dari yang terkecil. Yang pertama ini 1, terus yang kedua ini ketiga, dan ini keempat. Nah, kita urutkan dalam bentuk yang asli seperti yang di soal sini. Nah, yang pertama ini 3%, yang kedua 0,1, yang ketiga 1/5, dan yang terakhir terbesar itu 2/4. Nah, ini. Nah, terima kasih. Ini tadi adalah pembahasan soal PTS matematika kali ini dari nomor 1 sampai 15. Silahkan anak-anak benar-benar dipahami, benar-benar dicek dan dicatat, serta dikoreksi hasil jawabanmu tadi, bagian mana yang salah, dan bisa dihafalkan agar besok tidak mengulangi kesalahan yang sama. Terima kasih, semangat.